Oh, udah record. Hai guys, karena kali ini aku lagi kedatangan temanku yang dari STAN dan juga banyak banget yang minta universitas lain, tempat lain juga untuk diobrolin. Sekarang aku menghadirkan temanku. Nggak usah di YouTube ini santai, saya mau minum, mau makan, santai. Teman-teman di rumah juga boleh sambil minum, sambil makan. Oke, sekarang kita akan bicara tentang STAN. Tapi sebelumnya mungkin kenalan dulu dong, biar teman-teman tahu. Oke, halo teman-teman semua. Aku Rizky dari D3 Kebendaharaan Negara 2018. Oke, karena tadi udah dibahas nih kebendaharaan negara. Nah, di STAN tuh ada jurusan apa aja? Sebelumnya itu ada 4 jurusan: perpajakan, manajemen keuangan, bea dan cukai, akuntansi. Oke guys, ini sosialisasi ya konsepnya gitu. Oke, nah kalau di STAN kan banyak banget nih, kayak misalnya beberapa anak tuh kayak nggak mau di STAN karena ngerasa, ih aku nggak mau deh masa muda aku terenggut gitu loh. Karena kayak mungkin kayak yang D1 kan habis kuliah langsung kerja gitu, D3 juga iya kayak gitu. Nah sebenarnya tuh sama nggak gitu loh kayak universitas-universitas lainnya kalau di STAN? Kalau ngomongin tentang apa tadi? Sama nggak gitu? Kayak kuliah-kuliah umum. Kalau dibandingin dengan kuliah-kuliah umum, yang jelas sangat jauh berbeda, karena kita kan sebenarnya dalam masa kuliah kita 3 tahun, 1 tahun maupun 4 tahun itu kita udah istilahnya kalau di kampus dipaketin. Jadi kita udah semester ini udah ngambil matkul ini, semester depan ngambil matkul ini dan sebagainya. Jadi lulusnya pun kita pasti dalam masa pendidikan kita, nggak mungkin lebih atau kurang. Jadi emang kalau misalnya 4 tahun ya 4 tahun, kalau di 4 tahun toh. Ya. Kalau di 3 tuh 3 tahun berarti emang sama semua lulusnya bareng. Oke, iya, pas gitu. Oke lagi dia jawabannya guys. Canggung guys. Jangan lupa subscribe karena dia udah struggling guys buat video ini. Dikira nggak susah nih ajak bintang tamu ini, susah nih. Oke, nah yang temen-temen belum tahu nih, dia tuh tadinya hukum UGM. Kenapa? Apa yang melatar belakangi kamu akhirnya pindah ke STAN dari hukum UGM? Kayak banyak banget nih orang yang pengen hukum UGM gitu. Kalau ngomongin soal kenapa pindah dari UGM, kan sebenarnya dulu di 2017 juga aku daftar STAN, tapi gagal di tahap terakhir karena nilaiku kalah ranking lah sama yang keterima itu. Jadi aku SBMPTN keterima di hukum, makanya aku masuk ke UGM. Kan kamu harusnya ngadep sih. Ya nggak apa-apa kan, nanggepin kamu ya nggak boleh. Terus aku dulu nggak ngeliatin aku. Sih kamu, tapi nanti aku ngadepin sini lagi. Nggak apa-apa. Susah kan jadi YouTuber? Tadi sana? Sampai akhirnya SBM, akhirnya kamu masuk. Iya, SBM kan tadi. Terus aku terima di hukum. Terus selama 2 semester kuliah di hukum sebenarnya udah sangat nyaman sama ekosistem kampusnya maupun lingkungan akademisnya. Jadi dengan mata kuliah yang dipelajari juga udah seneng sebenarnya. Tapi kembali lagi orang tua sih alasan utamanya. Orang tua masih pengen anaknya kuliah di STAN, makanya nyoba lagi lah kuliah, daftar di SPMB 2018 dan alhamdulillahnya terima. Dan waktu itu sebelum tes aku yang nemenin ngecek tempat teh. Iya. Dan aku sebenarnya jujur berharap kayak semoga dia nggak terima di STAN, jujur kayak karena aku tuh dulu tuh kalau misal makan selalu sama dia gitu loh. Terus kayak kalau dia di STAN ribet cari partner makan lagi. Jadi aku berdoa semoga dia tuh sebenarnya nggak keterima. Cuma ternyata doa dia yang lebih dijabah ya daripada doa orang tua aku, bro. Doa orang tua dia yang lebih dijabah. Jadi kayak ya udahlah kita cari partner makan lain, itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, repot ngekatnya saya. Biasa ada suara ada gitu. Ada kru ya kan. YouTube kita kan different. Jadi biasa ada kru, ada tim. Ada tim kreatif yang dari Semarang, bro. Di sini juga ada prompter. Wah, hebat deh. Di sini ada lighting, hebat banget. Oke, nah kemarin kan aku sempat baca juga nih kalau di STAN tuh cuman nerimanya cuman dikit. Kalau dulu berapa ya? Dulu waktu angkatanmu? Mulai di 2016 sih kelihatan paling banyak tuh 2016 tuh
mulai nerima sekitar 3 ribuan, 2017 nerima 7 ribuan, 2018 nerima 6 ribuan, 2019 3 ribu turun, 2020 tutup, 2021 ini cuma nerima 275. Oke, jadi berarti waktu angkatanmu tuh 6.000 ya. Kamu adalah satu dari 6.000 tuh. Nah, berarti kalau sekarang 200 berapa tadi? 275. 275. Jadi buat teman-teman yang mau ke stan berarti perlu berjuangnya lebih gitu loh dari yang Rizky perjuangkan gitu. Berarti perbandingannya berapa nih sama peminatnya biasanya? Biasanya kalau stan tuh yang mau berapa gitu? Tahun 2016 tuh 3.000 yang daftar sekitar 80 ribuan apa ya? Banyak banget. Iya makanya. Banyak banget ya? Terus 2017 yang daftar 2017 yang daftar 120 ribu, 140 ribuan. 150 ribu. 150 ribuan yang diterima 7 ribu. 2018 itu kacau lagi tuh. Itu cuma sekitar 1%. 2019. 1% apa ya? Karena yang diterima 3 ribu, yang daftar banyak tuh 120-an ribu kalau nggak salah. Terus yang terakhir ini 2020 kan sempat gak ada. 2020 kosong tutup, terus 2021 ini yang daftar 45 ribu. 45 ribu? Yang diterima 275. Oke. Berarti tapi itu jurusannya buka semua. Nah itu jadi kan kemarin yang aku bilang itu ada jurusan akuntansi, perpajakan, bea cukai dan manajemen keuangan itu. Sekarang dan ada 3 jurusan kalau nggak salah yang buka. Akuntansi, terus manajemen keuangan itu juga di situ ada jurusan bea cukai sama pajak juga dijadiin satu di manajemen keuangan situ. Terus satu lagi aku lupa jurusan apa, aku lupa. Berarti itu ada yang merger gitu. Kayak bukan merger secara, nggak tahu ya, merger secara prodi atau sebagainya, atau cuma muatan-muatan yang ada di jurusan itu dimasukin ke muatan yang baru ini di jurusan yang baru ini. Itu bukanya kapan sih? Buka pendaftaran udah sebenarnya kan udah dimulai dari kan kita ada pakai nilai SBMPTN dulu. Seleksinya gitu. pakai nilai SBMPTN dulu, makanya nggak ada TPA TBI. Jadi nanti misal SBMPTN keterima, tahap selanjutnya kalau nggak salah tes wawasan kebangsaan TWK dulu, TKD lah, tes kompetensi dasar, terus fisik dan sebagainya nanti kalau nggak salah. Aku nggak terlalu ngikutin soalnya. Oke. Karena pendaftarannya ternyata udah lewat juga gitu ya teman-teman. Kalau misal tahun depan pengen mendaftar kan bisa di websitenya pasti lengkap kan informasinya. Dan teman-teman bisa lihat informasi lebih lengkapnya ada di website. Nah sekarang mungkin buat teman-teman yang mau masuk stan ataupun yang kayak masih pengen tahu kehidupan stan gitu. Nah kalau di stan tuh ada kayak ini nggak, UKM gitu, ekstrakurikuler gitu ada nggak? Ada, namanya tuh Elkam, elemen kampus. Elemen kampus tuh kayak, kalau aku di kampus dulu kayak organisasi-organisasi kampus yang menaungi beberapa untuk tempat bernaung beberapa kompetensi mahasiswanya. Misal yang jago sepak bola ya masuk Elkam sepak bola, terus futsal, voli, terus akademis juga banyak. Nah kalau kamu ikut apa? Aku ikut futsal. Futsal aja. Nah kalau kegiatan Elkam ini tuh sama nggak sih kayak di universitas gitu? Kalau misal kita kan biasanya misal ada pertandingan sepak bola antar universitas gitu. Nah kalau kamu ada nggak kayak antar kedinasan misalnya kayak gitu? Ada di lingkup internal maupun eksternal ada. Kalau di eksternal ada yang namanya pekan olahraga. Stan gitu ya kali? Bukan. Apa sih namanya? Kok lupa? Ya pekan olahraga kedinasan kalau nggak salah apa ya gitu, lupa. Nah itu pokoknya pekan olahraga kedinasan itu kedinasan yang kedinasan yang di bawah semua kementerian itu berlomba di situ, akademis maupun non akademis. Gitu. Kalau di lingkup internal adalah antar jurusan gitu. Gitu. Jadi tetap ada kedinasan tuh tetap ada lombanya sama kayak universitas lain gitu ya. Nah, sebenarnya apa toh yang membedakan banget gitu loh kayak universitas dan kedinasan tuh selain kayak dia lulus langsung dapat kerja tuh apa yang sangat membedakan? Ya selain bener sih lulus langsung dapat kerja itu benar. Selain itu kalau aku yang ngerasain dari ini sih dari bagaimana kita mengikuti kuliahnya sih. Kalau di kampus biasa kan kita mungkin mulai dari KRS dulu ya, kita harus lomba-lomba gitu. Kalau kita kan udah dipaketin, jadi kita udah enak di situ dulu. Terus
kita juga nggak bisa milih dosen dan sebagainya. Kalau di kampus kan mungkin aku suka nih sama profesor ini atau dosen ini nih, makanya aku pengen ikut kelasnya dia. Nah kalau di kampus nggak bisa, jadi udah dipaketin gitu. Terus misal kita dapat nilai C atau nilai D gitu, kita nggak bisa ngulang di tahun berikutnya. Jadi ya udah, kalau paketan gitu udah diambil, kita dapat nilai apapun ya udah, itu nilai kita, nilai akhir kita. Terus di kita yang paling terkenal sih itu ada namanya sistem DU, dropout. Itu ketika IP secara kumulat, IP semesteran itu tidak melebihi 2,75. Oke, jadi kalau di bawah 275 tuh auto drop out. Auto drop out. Selain itu ada beberapa mata kuliah wajib namanya, itu yang nggak boleh mendapatkan nilai D. Makanya kita harus mendapatkan minimal C kalau di matkul wajib, misal akuntansi atau pengantar akuntansi atau sebagainya gitu. Tapi kan kalau di STAN tuh juga aku lihat tuh pada pakai seragam gitu loh, nggak bebas kayak di universitas. Nah itu tuh sebenarnya enak atau gimana? Karena kita merupakan kita kan dididik untuk siap mengabdi kerja kepada negara gitu ya. Selain itu kan kita dididik untuk siap kerja. Makanya kita harus menyesuaikan juga sama ekosistem kerja. Kalau ekosistem kerjanya emang harus pakai seragam, harus masuk jam 7 pulang jam 5 gitu, ya kita harus membiasakan sejak kuliah, bukan membiasakan, harus diwajibkan sejak kuliah. Makanya kita harus pakai seragam, terus masuk gak boleh telat, kalau telat langsung kena poin gitu ya. Iya, gitu. Nah, kalau kuliah di universitas kan kita bisa milih ya, maksudnya bisa milih mata kuliahnya, jadi kayak kita tahu jamnya selesai. Paling kalau tempatku tuh selesai paling malam jam 5:30. Kalau di STAN atau kamu sendiri tuh paling malam jam berapa dan paling pagi jam berapa? Untuk di jadwal ya, paling pagi itu jam sekitar 7:30. Paling malam tuh sampai jam 10 malam. Yang kasihan itu bukan kasihan sih, karena memang untuk anak-anak D1 itu menempuh kuliah hanya dalam waktu 2 semester. Pokoknya dalam 1 semester itu dia ngambil banyak lah semesternya dibandingkan universitas-universitas biasa. Makanya anak D1 itu bisa kuliah Senin sampai Sabtu, bisa kuliah dari pagi sampai malam, dan itu padat, bener-bener padat, karena mereka memang kuliahnya sedikit dan harus mengambil matkul yang banyak. Iya, kalau kita di universitas kan paling banyak juga 1 semester 24 nih. Berarti 2 semester 48 gitu. Jadi bukan berarti tuh teman-teman D1 yang di STAN tuh ilmunya dikit tuh bukan berarti gitu ya, karena mereka kan ternyata tuh ambil SKS-nya juga banyak pol gitu loh. Jadi walaupun mereka D1 tuh mereka punya cukup banyak ilmu gitu loh untuk akhirnya mereka langsung kerja gitu ya. Oke. Nah, itu kan tadi kehidupan kampus tuh. Kalau kehidupan keseharian kayak ngekosnya mahal nggak, makannya mahal nggak gitu? Ketawa saya. Ngekos itu yang paling kacau.